ada hubungan hablum minallah, hubungan sama kepada Allah, hablum minanas kepada manusia, dan terakhir hablum minal alam. Artinya di situ adalah hubungan dengan alam. Kalau kita mampu menjaga alam semesta ini, maka otomatis kita pun akan dijaga oleh alam semesta. Dan Halwe Hizbullah itu salah satu bentuk daripada gerakan cinta tanah air. Dan gerakan ini tentu harus sepanjang hayat karena diperlukan oleh anak cucu kita ke depannya. Maka pendidikan HW bisa melahirkan generasi ke depan yang bisa menjadi pecinta alam semesta ini, menjaga kelestarian alam semesta ini, dan bisa hidup dengan sebaik-baiknya dalam alam semesta ini sesuai dengan harapan setiap manusia. Itu mungkin pandangan saya, Komandan. Menurut saya, kenapa HW itu pendidikan sepanjang hayat? Karena salah satu pendidikan yang diajarkan di HW itu patriotisme. Nah, ini yang harus terus diajarkan kepada remaja-remaja untuk mencintai tanah airnya. Ketika remaja itu sudah besar, dia juga akan terus meregenerasi jiwa patriotisme itu kepada generasi selanjutnya, sehingga hubul waton ataupun mencintai tanah airnya itu terus berkesinambungan dan tanpa ada henti sampai akhir hayat. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan pendidikan dari Hizbullah sepanjang hayat, melihat dari asas kepemimpinan kita yang berasaskan Islam, di sana kan kita dituntut untuk melahirkan, atau sebelum kita melahirkan untuk diri sendiri itu untuk bagaimana kita menghayati, kemudian nanti mengamalkan, mengaplikasikan dari apa yang sudah kita pelajari. Nah, kemudian dari apa yang sudah kita pelajari biasanya akan melahirkan sesuatu yang memang dari tadinya tidak tahu menjadi tahu. Karena ini dalam sebuah pendidikan, kepanduan Hizbullah banyak hal yang dipelajari di sana. Kelebihannya itu adalah bagaimana misalnya seorang pandu mampu untuk menguasai dirinya gitu ya sebelum ke orang lain. Waalaikumsalam. Saya Luciani dari Kobilah Bagus Alam, Batavia. Berkaitan dengan pendidikan Hizbullah, pendidikan sepanjang hayat, saya ingat satu pendapat atau konsep yang disampaikan oleh Alvin Toffler, dia seorang penulis juga filsuf, bahwa sekarang itu kita tidak hanya learn, tidak hanya belajar, tapi kita juga unlearn dan relearn gitu ya. Ini harus mungkin kita coba gaungkan lagi gitu ya, bahwa kita tidak hanya belajar, kan belajar sepanjang hayat, berarti ada yang dari tadi dikatakan tidak tahu menjadi tahu. Kemudian kadang-kala dari yang apa yang sudah kita pelajari kita nggak ngerti, ternyata yang kita paham itu salah gitu, berarti itu unlearn gitu ya, salah mengartikan apa yang kita pelajari, sehingga kita harus relearn, yaitu mempelajari kembali, mencari fakta-fakta yang baru yang ada di kehidupan kita, baik secara sosial dengan masyarakat ataupun dengan kehidupan di alam semesta ini, sehingga kita bisa lebih paham lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmawati dari Kobilah SD Muhammadiyah Bujuri. Kalau menurut saya pandangan pendidikan sepanjang hayat itu mendidik anak-anak untuk memahami bagaimana dia survival di dunia luar. Nah, kalau saya lihat di HW itu, anak-anak di HW itu yang saya lihat sekarang ini dia ada dimanapun dia berada, dia akan selalu ingat sholatnya nih. Sholat itu disebut sholat 5 waktunya dia ingat. Jadi adab dia dimanapun dia berada, dia akan bawa KW-nya itu. Dia survivalnya seperti apa, berteman dengan lawan-lawan sekolah lain, dia akan belajar bagaimana cara hidup yang baik, yang benar di masyarakat yang akan datang. Kalau saya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Mudia dari Kabupaten Bandung. Pendidikan HW, pendidikan sepanjang hayat, ini kalau dilihat dari beberapa konsep sesuai dengan prinsip dari Hizbullah itu sendiri, bahwa konsep pendidikan sepanjang hayat itu tidak mengenal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gias Ardi Muhammad dari Kobilah SD 4 Bandung.
menurut pandangan saya, pendidikan HW, pendidikan sepanjang hayat, ialah berangkat dari sejarah HW itu sendiri, di mana salah satu adanya HW itu dilihat dari metode pembelajaran kepanduan, yang mana yang sekarang digembor-gemborkan yaitu learning by fun, belajar sambil bermain, di mana HW ini memiliki metode pembelajaran untuk anak-anak baik maupun dewasa dapat belajar sambil bermain, di mana anak-anak ataupun dewasa bisa mengalami pembelajaran secara langsung tanpa merasakan dia itu sedang belajar. Jadi